Ya, shalom, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, di hari ini kita dalam ibadah minggu lagi, tanggal 12 Mei tahun 2024. Tentunya saudara-saudara yang terkasih jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini, di mana kami melakukan ibadah pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Maka di dalam siaran pemberitaan firman Tuhan di channel GKI Duta Injil ini tentunya akan menguatkan saudara-saudara sekalian yang berada di berbagai wilayah supaya mengerti dan mengalami pemberkatan hidup, yaitu melalui firman Tuhan. Dan kali ini saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Bunyi firman Tuhan ini demikian. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Ya, saudara-saudaraku yang berbahagia, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Dan sesungguhnya firman Tuhan ini kita akan mau mengerti. Dan saya akan memberikan tema di hari ini. Dalam kita memahami firman Tuhan ini, temanya adalah maaf. Ya, satu kata saja yang begitu produktif, saudara-saudara. Kata ini, kata maaf. Saudara-saudara, di dalam hidup kita di modern ini tentunya kita bertemu dengan berbagai ungkapan atau ucapan manusia untuk bagaimana dia bisa menerima kondisi-kondisi hidupnya. Semua orang di muka bumi dalam seluruh aktivitas kerjanya, tidak seorang pun yang berkata dia akan selalu perjalanannya mulus, tidak ada sebuah kendala atau masalah. Tidak mungkin, saudara-saudara. Alkitab sudah membicarakan hal itu, bahwa kehidupan semua orang di muka bumi
mereka selalu berhadapan dengan hutang. Nah, hari ini kita melihat hutang yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam hubungan dengan tema kita maaf. Saudara, baik, kita mau melihat tahap demi tahap bagaimana kita mengerti tema ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Saudara, kalau kita melihat bacaan ini, maka kita mengambil sebuah pendekatan yang disebut, kita mau sedikit melihat ya teks Yunani. Ya, ini teks Yunani berkata kata maaf di sini, kata mengampuni ini sebenarnya satu induk dengan kata maaf. Nah, seringkali kita ketemu dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman, ada yang berkata kata mengampuni dengan kata maaf itu sesuatu yang berbeda. Ini menurut seringkali orang melihat kondisi daripada kata tersebut. Padahal berdasarkan teks Yunani, kata ini sama. Aphiemi. Aphiemi itu bahasa Yunani diterjemahkan mengampuni, juga memaafkan. Itu sama, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau kita kemana-mana ada sebuah kesalahan, kita berkata maaf, itu sama dengan mohon ampun. Jadi kalau ada orang berkata maaf berbeda dengan ampun, itu sebuah kekeliruan. Kalau ada orang berkata hanya meminta maaf, tidak minta ampun, itu sesuatu yang katakanlah seolah-olah memohon ampun itu lebih berkualitas daripada memohon maaf. Keliru, saudara-saudara. Jadi kata ini sebenarnya sama. Mengampuni dan memaafkan itu sama maknanya. Jadi supaya kita tidak terjerumus ke dalam sebuah penggunaan kata yang seolah kalau kata maaf saja itu tidak cukup. Padahal itu sudah cukup, saudara-saudara. Menurut ukuran Alkitab, kitab suci, kata maaf itu sudah merupakan ukuran standar sesuai dengan makna mengampuni. Ya. Jadi ini pertama kita harus melihat dulu kata ini supaya kita akan mau melihat lebih jauh bagaimana sikap atau tindakan kita terhadap sebuah kasus. Ya, saudara, firman Tuhan yang kita baca ini sebenarnya mengungkapkan sebuah kasus. Kasus ini adalah soal hutang piutang. Ya, Yesus Kristus sendiri memperlihatkan bagaimana hutang piutang itu menjadi dominasi di tengah masyarakat yang menjadi sumber dosa. Saudara, jadi kembali uang ini sesuatu yang riskan dan bahkan menjadi sahabat manusia sehari-hari di bumi. Di dalam semua orang di dunia bekerja pasti dia akan menemukan uang. Di dalam semua orang katakanlah di berumah tangga, dia akan juga bertemu dengan uang. Dan masih banyak yang lain aktivitas manusia yang kesemuanya itu akan mengarah kepada uang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam semua ini ternyata Petrus berkata bahwa berapa kali aku mengampuni saudaraku bila dia berbuat dosa. Berbuat dosa apa? Yaitu salah satunya yaitu tidak membayar hutang atau tidak melunasi hutangnya, maksudnya begitu. Nah, ini saudara, Petrus berkata, apakah 7 kali aku mengampuni dia? Yesus berkata, bukan, 70 kali 7. Jadi bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan kasih Allah itu begitu besar melampaui kasih manusia. Katakanlah manusia punya batasan mengampuni sesamanya, saudaranya 7 kali. Itu menurut ukuran orang-orang yang memiliki kehidupan keagamaan yang baik. Seseorang yang mempunyai kehidupan keagamaan yang baik, dia tentunya mempunyai keterbatasan di dalam mengampuni. Artinya paling banyak 7 kali menurut ukuran Petrus. Tetapi ketika diperhadapkan dengan Yesus berkata, bukan. Mengampuni, memaafkan itu bukan terbatas pada 7 kali, tetapi 70 kali 7. Saudara, kenapa Yesus mengatakan 70 kali 7? Kita memperhatikan angka ini menjadi angka penggenapan. Walaupun memang secara matematik angka 70 itu
kita melihat jumlahnya 490 kali. Tetapi kalau kita melihat dari sisi teologis, artinya dari sisi keilahian, di dalam ukuran 70 itu adalah disebut bahwa 7 itu adalah angka di mana Tuhan itu melakukan peristirahatan. Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7. Kalau kita memaknai angka ini, maka itu dikalikan 10. 10 itu adalah hukum, angka hukum. Maka 7 kali 10 itu artinya Tuhan beristirahat naungi oleh hukum-hukum yang sempurna. Itulah istilah teologisnya. Di dalam memaknai teologis ini, itu memang dipraktekkan dalam hidup manusia di bumi ini bahwa itulah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu tidak terbatas. Jadi di sini kita mau melihat kata maaf ini, itu kita mau belajar bagaimana menggunakannya berdasarkan ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Dari ini saudara-saudara kita belajar hidup di dunia ini memang kalau kita tidak ditopang oleh firman Tuhan, hidup kita sendiri mengalami kesukaran. Kita bisa saja bingung, kita mau pakai model apa yang kita harus gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi firman Tuhan memberikan jaminan. Sekarang kita memperhatikan bagaimana peristiwa dalam Alkitab yang sudah kita baca. Di sini ada 2 orang yang ditampilkan di sini. Kita melihat istilah kerajaan. Dalam kerajaan adalah sistem ada hamba raja. Hamba raja ialah kalau kita memperhatikan biasanya itu dia itu dikatakan bendahara raja. Dia dipercayakan keuangan kerajaan. Ya. Keuangan kerajaan dipercayakan kepada dia. Nah, di dalam hamba raja ini atau bendahara ini, dia juga punya bawahan. Bisa saja mungkin bendahara wilayah, katakanlah. Karena kerajaan itu luas ya. Kalau dia di pusatnya, nah ini bawahannya di daerahnya gitu. Dan itu sistem Romawi saudara-saudara. Karena memang sebuah negara superpower, kalau dia menguasai bangsa-bangsa, maka dia akan memetakan bangsa-bangsa itu menurut ukuran-ukuran. Ada yang menguasai wilayah A, B, C, sedangkan di pusatnya ini ada. Nah, ini saya kasih gambaran bayangan saja bahwa itulah model kerajaan yang ditampilkan di sini seolah itu seperti kerajaan Romawi. Nah, dalam perumpamaan ini saudara-saudara, memang sungguh orang dapat mengerti bahwa bagaimana seorang hamba raja yang dekat dengan raja ini, dia punya hutang. Dia katakan begini, dia punya hutang itu adalah 10.000 talenta. Kita memperhatikan angka ini, dikatakan di situ bahwa dia mempunyai hutang 10.000 talenta kepada raja. Nah, kita memperhatikan hutangnya dia itu 10.000 itu dia diharuskan melunaskan sesuai dengan jatuh tempo menurut perjanjian yang dia lakukan. Ya raja, katakanlah saya pinjam uang 10.000 talenta, saya akan bayar katakanlah tahun depan. Itu diumpamakan saja bahwa konsensus bersama antara bendahara raja dan raja. Jatuh tempo, kalau kita memperhatikan, dia tidak bisa melunasi uang 10.000 talenta. Kalau kita memperhatikan apa yang ditampilkan di sini 10.000 talenta, 10.000 talenta ini artinya talenta adalah mata uang Romawi ya. Ini mata uang Romawi ini itu ukurannya kalau ditampilkan di sini bahwa talenta adalah satu ukuran untuk upah seseorang yang bekerja. Jadi katakanlah satu orang ketika dia bekerja 1 hari, upahnya adalah 1 dinar. Ya. Dinar ini adalah mata uang juga Romawi yang pada saat itu dipakai untuk bayar upah harian. Jadi kalau semua orang bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, upahnya sama, 1 dinar.
Nah, 1 dinar itu kalau diukur lagi, dia bukan mata uang terkecil. Sebab mata uang yang terkecil itu adalah zaman itu adalah duit. Ya, duit itu adalah mata uang juga yang terkecil untuk orang Yunani. Tetapi lebih kecil daripada itu adalah sepeser, itu mata uang orang Yahudi. Nah, 1 peser. Jadi kalau kita membuat perbandingan, maka 1 dinar itu bisa hidup untuk membelanjakan hal-hal sehari-hari. Nah, seseorang, kita ingat kalau seorang ibu janda ketika dia masuk di bait Allah, dia mempersembahkan uang 1 peser. Itu mata uang paling terkecil. Kalau dalam rupiah sekarang mata uang terkecil berapa? 50 rupiah ya? 50 atau 100? 50 rupiah sudah tidak ada ya? Tidak. 100 rupiah. 100 rupiah yang paling kecil. Nah, itu zaman Yesus ada seorang ibu janda mempersembahkan uang di bait Allah 100 rupiah dalam bahasa rupiah. Karena mata uang yang paling kecil di Israel, mata uang Yahudi 1 peser. Nah, perhatikan saudara. Sedangkan kalau dinar itu berarti lebih besar. Upah 1 hari orang kerja itu 1 dinar. Jadi zaman Romawi memberikan upah kepada orang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu 1 dinar, semua sama. Dan kita memperhatikan bendahara raja ini mempunyai hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu berapa dinar? Saudara, saya mau melihat dinar itu kalau 1 hari kerja, maka 10.000 talenta itu sama dengan 27,4 tahun plus 5 hari kerja. Jadi utangnya orang ini kepada raja, kalau dibayar menurut upah, itu orang harus bekerja 27 tahun, 4 bulan plus 5 hari. Saya mau hitung tadi. Jadi 10.000 talenta itu hutangnya dia. Jadi orang harus bekerja 27 tahun untuk bisa melunaskan hutang sebesar itu 10.000 talenta. Karena dia bendahara raja, tentunya gajinya gede ya. Tentunya dia bisa bayar dalam 1 tahun, bisa saja. Karena kepercayaan raja. Nah, tetapi ketika raja menagih hutangnya itu harus dilunasi, dia hanya berkata, maafkan raja, saya belum mampu membayar hutang hari ini. Maafkan saya, izinkan saya untuk menunda membayarkannya, saudara. Jadi dengan kata lain kita memperhatikan ada sebuah tuntutan penegasan bahwa setiap orang yang berhutang harus wajib melunaskan hutangnya. Itulah hukum dunia ini. Bahkan di dalam hukum kerajaan Allah itu pun sama. Artinya bahwa setiap orang yang mau berhutang dia wajib membayarkannya, melunaskannya. Karena kalau tidak demikian maka ini dia akan melakukan sebuah kejahatan. Nah, saudara, jadi kita mau melihat dulu bagaimana proses pelunasan. Kalau dia tidak melunaskan, raja berkata, istrimu, anakmu dan hartamu akan disita dan dijual untuk mengganti hutangmu. Saudara, ini model bagaimana orang yang tidak mampu membayar hutang menurut pemandangan sistem kerajaan-kerajaan Romawi. Nah, saudara, di dalam ilustrasi ini ternyata hamba raja ini berkata hanya maaf Tuhan, saya bolehkah diizinkan lagi untuk menunda pelunasan hutang saya? Tundakanlah harinya, mungkin dimundur berapa hari atau berapa bulan ya. Itu permohonannya saudara. Kita perhatikan model orang yang memohon maaf saja. Ini ternyata tergerak oleh belas kasihan raja. Entah dasar apa dia mempunyai rasa belas kasihan. Apakah dia sudah mengabdi puluhan tahun? Bisa saja. Apakah dia orang memang yang jujur? Apakah dia memang masih keluarga raja? Nah, ini yang menjadi bagian-bagian yang memang rahasia. Tetapi ini bisa diperkirakan seperti itu, saudara. Karena kemanusiaan itu selalu seperti itu. Tidak segampang orang mengangkat bendahara raja dari orang bangsa lain.
paling sedikit itu masih hubungan keluarga dengan raja. Nah, itulah yang menjadi alasan dia mengampuni. Dan terjadilah pelunasan hutang. Dia berkata, saya putihkan hutangmu 10 talenta itu. 10.000 talenta itu. Saya anggap lunas berdasarkan permohonan maaf bahwa engkau minta maaf daripadaku. Nah, inilah seorang raja, saudara-saudara, yang ditampilkan oleh Yesus bahwa model ada raja seperti ini. Lalu, namun sayangnya, si hamba ini ketika keluar dia juga mempunyai, dia memberi hutang kepada hambanya yang di daerah sana. Berhutang pada dia hanya 100 dinar, saudara-saudara. Kalau 100 dinar dihubungkan dengan dunia kerja hanya 100 hari kerja. Ya. Jadi semua ini kita menghubungkan betapa ringannya hutang kawannya ini yang di daerah. 100 dinar saja. Tetapi ketika dia keluar dari ruangan permohonan maaf daripada raja, dia bertemu dengan sahabatnya ini yang adalah hambanya juga. Dia meminta hari itu juga segera lunaskan hutangmu 100 dinar itu. Jadi apa kata sahabatnya ini yang hambanya dia juga, dia berkata, mohon maaf Tuhan, saya tidak bisa melunaskan hari ini. Apa yang terjadi sama hamba ini? Dia tidak mau memaafkan. Dia bahkan menyeret dia ke penjara. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Perlakuan hamba ini terhadap hambanya lagi, sahabatnya ini, ternyata didengar oleh sahabat-sahabatnya. Perhatikan ini, saudara. Jadi sebuah perlakuan yang kurang baik tidak bisa tertutup rapat. Selalu ada yang mendengar keluhan-keluhan. Berarti hamba yang diampuni raja, betapa dia tidak peduli. Dia tidak memperhitungkan dia sudah dilunasi. Kenapa dia tidak mengampuni yang hanya cuma 100 dinar. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sebuah permasalahan. Dan ini kita melihat disinilah timbulnya dosa. Saudara, di sini bagaimana hamba ini tidak memperlakukan mengampuni, sikap mengampuni terhadap sahabatnya. Lalu kemudian kita melihat, lalu terjadilah bahwa raja mulai mendengar hambanya ini berlaku seperti itu. Dia mulai melihat betapa hamba ini jahat. Dia sudah diberi kemurahan, tapi dia tidak berlaku kemurahan terhadap sahabatnya. Lalu raja memanggil Algojo membawa hamba ini ke penjara, saudara. Ini kisah yang menjadi pembelajaran bagaimana kita mau melihat memaafkan atau mengampuni ini sesuatu yang sangat-sangat mulia di dalam kehidupan manusia, di dalam sebuah bangsa, sebuah negara, bahkan di dalam gereja sekalipun. Sangat dibutuhkan, saudara-saudara. Mari kita memperhatikan bagaimana kelanjutan daripada apa yang kita mau temukan di dalam makna kata maaf ini. Saudara, kembali saya bawa kita bahwa di dalam kita mau mencoba dulu, saya ingin membuat sebuah pendekatan bahwa uang 10.000 talenta ini mata uang Romawi, kalau dikurskan dalam rupiah itu besarnya 1.084.000.000. Itu menurut ukuran upah UMR, di mana gaji karyawan yang bekerja yang upahnya 3 juta per bulan. Jadi 3 juta per bulan ini kalau dikali 10.000 talenta itu dirupiahkan menjadi 1.084.000.000. Bayangkan, raja melunaskan hutangnya kalau kita bawa ke rupiah 1.084.000.000. Tetapi ketika sahabatnya yang mempunyai utang hanya 9 juta, dia tidak memaafkan. Itulah sebabnya perbandingan yang begitu besar antara miliar dengan cuma 9 juta membuat bangkit amarah raja. Raja yang semula berbelas kasihan kembali marah dan menghukum hambanya. Saudara perhatikan ini. Bagaimana Tuhan juga berlaku seperti itu. Yesus berkata ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Bayangkan, Bapa di surga juga berlaku sama seperti raja. Jadi raja ini, bayangan bahwa Bapa di
di surga mempunyai perilaku seperti itu. Jadi kita melihat memperhatikan saudara-saudara, kalau dosa kita begitu banyak, utang kita kepada Tuhan begitu banyak, kalau Tuhan mengampuni dosa kita, mengapa kita tidak boleh memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Wah, padahal itu hanya sekecil. Mungkin dia akan berkata, dia salah ngomong. Tahu-tahu keperucut, oh maafkan saya. Oh, tidak ada maaf bagimu. Saudara-saudara, ini saudara-saudara, perhatikan hidup kita di dunia. Kita tidak boleh angkuh. Ada orang mempunyai kesalahan kecil, kita harus rela memaafkan. Jangankan sekecil itu, mungkin sepadan dengan kita pernah berbuat dosa, kita jangan enggan-enggan mengampuni, memaafkan kesalahan sahabat. Saudara, gereja adalah pusat kehidupan orang-orang yang mengerti apa itu mengampuni. Kita masuk ke dalam gereja bahwa kita pernah diampuni dosa. Jadi kita masuk gereja bukan karena atas asas apa? Asas bahwa kita sudah pernah diampuni dosa. Jadi gereja itu adalah sebuah bentuk atau tempat di mana orang menyadari bahwa dia sudah diampuni dosanya. Tidak seorang pun masuk gereja tanpa alasan. Dia pasti punya alasan. Oh, karena saya telah berubah diampuni dosa. Hidup saya telah dibaharui oleh Tuhan. Maka saya datang ke gereja beribadah. Itulah penghargaan terima kasih kita kepada Raja, Tuhan. Maka datang ke gereja itu karena kita mau berterima kasih kepada Bapa yang telah mengampuni segala dosa kita. Masa dosa kita masih kecil, remaja, dewasa, tua. Bagaimana Tuhan selalu mengampuninya. Nah, ini saudara-saudara alasan kita ke gereja. Lalu kemudian kita ketemu dengan sesama jemaat di dalam gereja. Ada yang salah di dalam persekutuan itu. Ada yang katakanlah mau menonjol. Oh, aku cocok jadi ketua. Kamu tidak cocok. Terjadi tersinggung saudara-saudara. Ini apa? Apakah boleh diminta maafkan? Bisa. Maafkanlah. Berubahlah. Jadi ini saudara-saudara, hal seperti ini yang perlu dikatakan maaf. Saudara-saudara, di dalam dunia gereja, antara satu jemaat dengan jemaat lain itu disebut saudara. Pemahaman Alkitab tentang saudara inilah. Maka kalau kamu mengampuni saudaramu, sahabatmu, ini modelnya sebenarnya. Itu bermula dari gereja. Kita belajar memaafkan saudara. Supaya ketika kita tiba di dunia luar, orang lain minta maaf pun kepada kita ketika ada sebuah kesalahan, kita mampu memberikannya. Ini saudara-saudara yang terkasih. Kita belajar bahwa memang yang mengampuni kita itu pertama adalah Bapa di surga. Kita semua pernah mengalami belas kasihan Tuhan. Maka kita perlu belajar berbelas kasihan kepada kalau ada orang bersalah kepada kita. Nah, inilah konteksnya saudara-saudara. Jadi dalam hidup kita ini, kita memperhatikan bahwa setiap hari kita ini hidup selalu berhubungan dengan orang-orang lain. Kita bertemu dengan siapa saja. Bisa saja teman yang dekat, bisa saja teman yang baru, bisa seperti itu. Tetapi apakah itu selalu dikatakan tidak ada masalah? Bisa saja ada saudara-saudara. Dan bahkan kita memperhatikan masalah-masalah itu tanpa kita sadari itu akan terjadi. Dan kalau kita memperhatikan semua ini, maka kita akan bertemu dengan apa yang disebut konsep tentang dosa sehari-hari atau dosa keseharian. Kita melihat itu bahwa dosa sehari-hari itu seringkali kita menyebutnya adalah venial sin. Jadi setiap hari pasti ada orang pasti berbuat sebuah kekeliruan atau kesalahan. Venial sin itulah dosa keseharian. Mungkin perasaan tersinggung, sambil berbicara capek, nadanya naik tinggi, sudah mulai perasaan tidak enak. Ini hal-hal seperti begini, ini yang harus rela mengampuni. Ini saudara, ketidakcocokan di dalam sebuah menyusun program itu pun sama. Dalam rumah tangga, mungkin istri dengan suami, ya istri maunya begini, suaminya bilang, tidak bagus. Akhirnya mungkin istri tersinggung. Ya, ini juga sama, harus dimaafkan. Jangan anggap itu sesuatu tidak perlu dimaafkan. Jadi ini saudara-saudara, kita mau melihat
kata maaf ini untuk kehidupan sehari-hari, dosa keseharian. Berbeda dengan dosa yang katakanlah dosa di sini dosa memang ada 4 jenis, saudara-saudara. Jadi dosa yang layak dihukum, yang disebut mortal sin, itu karena dosa kejahatannya berbeda dengan dosa keseharian. Jadi kita mempelajari ilmu dosa di sinilah, nanti baru kita mengerti mana dosa sehari-hari, mana dosa yang memang begitu besar. Nah, baiklah, kita memperhatikan bahwa dosa keseharian inilah yang Petrus tanyakan kepada Yesus, apakah 7 kali saja? Yesus berkata 70 sampai 7. Itu dikalikan. Jadi betapa lapang dan luasnya kita sikap mengampuni atau memaafkan. Jadi saudara, kalau ada orang minta maaf, katakan itu benar. Oh, saya tidak terima kalau cuma maaf, harus mengampuni. Minta ampun artinya, saudara, sama saudara. Minta maaf dengan mohon ampun itu sama ukurannya, satu ruangan. Ya, jadi istilah-istilah ini hanya dipakai oleh Alkitab. Mengampuni, kata maaf memang tidak ada. Tetapi kalau kita melihat teksnya, afiemi itu maknanya adalah mengampuni, juga memaafkan. Nah, jadi seringkali pergaulannya dengan pergaulan saja kita memakai kata maaf. Lalu di lembaga resmi, mohon ampun, katakanlah lembaga pemerintahan. Misalkan seseorang berbuat salah, dia minta gerasi, pengampunan dari pemerintah atas kesalahan yang dia perbuat. Itu gerasi. Tapi pergaulan sehari-hari dengan teman seringkali, ya maafkan saya, ya saya datang terlambat. Itu sama ukurannya saudara. Jadi ukuran belum melunasi hutang dengan kesalahan terlambat jam datang bertemu itu sama. Minta maaf dan minta ampun juga sama. Jadi ini saudara kita mau mengerti sehingga kita tidak berlebihan menggunakan sebuah kata bahwa aduh kamu minta maaf kok enak kok gampang. Ini jadi kita memperhatikan bahwa kata maaf ini kita mengerti dalam konteks apa yang kita temukan dalam Alkitab. Sekali lagi dalam pengertian atau pandangan hidup orang di dunia ini, seringkali maaf itu dipahami ada 3 bagian. Pertama, seringkali orang berkata begini, aku tidak mau minta maaf karena aku nanti gengsi derajatku turun. Aku tidak minta maaf kepada bawahanmu karena aku ini atasan. Jadi tidak pantas atasan minta maaf kepada bawahan. Seringkali itu menjadi saudara. Walaupun sesungguhnya bawahan itu benar, atasan yang salah, tapi karena gengsi dia tidak mau minta maaf. Biarin aja, lupakan aja, tidak usah urusan maaf-maafan. Ini saudara. Tapi ada sisi yang lain, pandangan hidup yang lain. Ada orang yang seringkali berbuat salah. Oh gampangan, nanti aku minta maaf, pasti diberikan. Saudara, ini juga kurang bagus saudara. Kalau sengaja berbuat salah, terus minta buat salah, oh gampangan. Dia punya pandangan hidup, dia kan orang baik pasti maafkan. Dia berbuat salah sampai 1000 kali, bahkan sepanjang hidupnya umurnya di bumi ini dia selalu berbuat salah. Itu pun tidak baik saudara. Itu pandangan hidup yang tidak alkitabiah. Tetapi ada pandangan hidup yang ketiga. Ada orang berpikir begini, saya berusaha supaya tidak boleh buat salah, supaya saya tidak perlu berbuat minta maaf kepada sahabat saya atau siapapun. Namun karena dia merasa lemah, suatu waktu dia berbuat salah, dan di sini dia bilang, ini baru 1 kali saya buat salah, ya tapi saya tetap minta maaf, tapi saya tidak mau berbuat salah lagi. Dia berusaha. Ini orang-orang yang disebut orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hidupnya. Anugerah itu ada, betul mengampuni 70 kali 7. Tapi jangan begitu gampang. Setiap hari buat salah, sampai bahkan melampaui apa yang Tuhan bilang 70 kali 7 pun. Kalau kita jumlahkan 490 kali, dia sudah 1000 kali. Bahkan tidak pernah dia berbuat benar, salah, melulu salah. Ini tidak bagus. Tidak bagus saudara. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana sikap yang benar di dalam konsep memohon maaf adalah yang terakhir tadi. Di dalam begini, saya berusaha berbuat yang sebaik-baiknya, tidak boleh salah terhadap orang lain. Tapi kalau ada satu kesalahan saya memang tidak sempurna, saya pun harus memohon maaf kepada dia. Ini yang paling baik saudara. Ini yang ditunggu Tuhan. Orang yang seperti begini, yang berusaha berbuat baik benar, tetapi dia sadar ketika 1 kali dia buat salah,
Dia cepat-cepat minta maaf. Dan orang yang mau memaafkan orang ini pun begitu dengan segenap hati. Oh, dia datang dengan minta maaf dengan segenap hati. Maka orang yang memberikan maafan juga dengan segenap hati. Nah, ini saudara. Jadi kita memperhatikan bagaimana maaf itu sungguh-sungguh ditempatkan dalam tempat yang berkualitas. Jangan bikin maaf itu sesuatu barang murahan. Dan jangan juga terlalu mahal. Aku sangat mau minta maaf lah. Aku pejabat, aku lebih tinggi. Katakanlah seperti itu. Jadi jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Tapi standar ini. Aku berusaha supaya tidak berbuat salah terhadap sesama. Jadi kalau aku salah satu kali, aku segera minta maaf. Aku salah 2 kali tanpa sepengetahuanku, ya aku juga datang. Inilah yang Yesus mengajarkan kepada kita. Berusaha untuk hidup supaya kamu kalau minta maaf, orang dapat mengampuni dengan segenap hati. Ini saudara-saudara. Baiklah kita mau mengerti firman Tuhan di hari ini bahwa pengampunan minta maaf itu akan membawa kita kepada pembaruan hidup. Inilah menjadi sebuah cita-cita kita menjadi seorang Kristen. Bahwa kita semua ingin berubah hidup kita. Kalau kita punya kesalahan, orang lain juga belajar mengampuni. Dan kita harus juga belajar supaya tidak berbuat kesalahan. Ini akhirnya menjadi umat yang terus bertumbuh, melihat kebenaran ini sebagai tujuan utama, melihat kebenaran sebagai harta yang begitu berharga, sehingga kita membuat diri kita menjadi orang yang cinta kebenaran. Baiklah, firman Tuhan hari ini mengajar kita, melatih kita untuk melihat bahwa hidup di dalam kebenaran itu pasti kita menemukan hal-hal yang mulia. Satu sisi kita mengampuni, satu sisi kita juga minta maaf. Karena tidak selamanya kita mengampuni orang lain. Satu waktu kita juga minta maaf. Karena kita juga tidak sempurna. Karena dalam hidup ini kesalahan setiap orang berbeda. Ada kesalahan orang di bidang keuangan, tapi ada kesalahan orang di bidang mungkin etika sosial, atau dia mungkin sering mudah tersinggung, atau mudah marah kalau melihat sesuatu yang kurang beres. Aduh, ini kenapa sampah dan dibereskan? Marah. Ini saudara-saudara, ini kan sebuah kehidupan kita di dunia ini berhubungan dengan dosa harian, venial sin. Itulah yang harus kita memahami dan mengerti hidup kita sebagai umat Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.